Halo Baptis Fam, selamat datang di Pep Talks, obrolan yang mempersatukan kita sekalian dan menginspirasi bagi kita sekalian. Saat ini saya berkesempatan berjumpa dengan rekan pelayanan kita sekalian dan bersama dengan saya. Ini dia Mas Christian Bayu Prakoso. Halo Mas Wanda. Selamat siang. Selamat siang. Sehat Mas Bayu? Puji Tuhan semakin membesar. Semakin membesar. Luar biasa. Selamat ya untuk kelahiran anak pertamanya. Wah, terima kasih. Luar Puji biasa. Tuhan sudah 1 bulan. Terima kasih juga. Ya. Selamat siang BFM semuanya. Baik, hari ini kita akan apa ya istilah tongkrongan adalah update kehidupan Mas Bayu. Upgrade kehidupan. Upgrade kehidupan. Cukup berat bahasanya. Cukup berat ya. Semoga tidak seberat itu. Tidak seberat badan kita ya. Oke, kalau turut mengamati dari sosial media Mas Bayu, saya beberapa kali mengamati Mas Bayu selain menanti kelahiran anak pertamanya, juga beberapa waktu yang lalu wisuda ya Mas Bayu ya. Betul. Puji Tuhan, akhirnya begitu ya. Ya, sebagai salah satu pemuda baptis dan akhirnya juga setelah menempuh studi teologi ya, betul ya. Dan akhirnya wisuda, boleh nggak cerita sedikit tentang saat ini kesehariannya ngapain? Oke. Kesibukannya selain sebagai bapak ya. Selain sebagai Bapak ya. Tidak jauh-jauh dari kata hamba Tuhan ya. Jadi melayani setiap hari gitu ya. Hamba Tuhan ya, bukan hamba manusia. Ya. Hamba Tuhan dong gitu ya. Ya sekarang lagi pelayanan jadi asisten gembala sidang di mertuanya Mas Wanda. Berat, di Gereja Baptis Indonesia Pengharapan Surabaya bersama Pendeta Dwi. Saya banyak fokus di pemuritan yang sekarang ini dikerjakan oleh GBI Pengharapan Surabaya ya. Dan selebihnya ya pasti bersama dengan anak dan istri. Wah, luar biasa. Ini sedikit cerita Baptis Fam. Mas Bayu setelah wisuda bulan apa Mas waktu itu? Oktober Ya. Setelah Oktober dan menghabiskan banyak waktu sebelum wisuda dan sampai wisuda itu di Gereja Baptis Pengharapan. Betul, di Gereja Baptis. Iya. Seringkali kan kita mendengar kalimat pemuritan ya. Betul. Pemuritan itu sebenarnya apa Mas Bayu? Dan kalau misalnya sama nggak sih pemuritan di gereja Mas Bayu atau mungkin dengan pemuritan yang selama ini mungkin pernah saya dengar dan Baptis Fam dengar juga? Ya oke, dari mungkin kalau pemuritan sederhananya adalah bagaimana kita membawa orang lain ya, orang lain untuk memiliki hubungan dengan Tuhan ya, sesimpel itu sebenarnya. Dan mungkin ada banyak yang saya lihat di gereja yang mengatakan itu pemuritan, tapi sebenarnya kalau saya boleh bilang itu hanyalah berbagi pengetahuan ya. Ada banyak kelompok-kelompok yang mengatakan diskusi. Itu kelompok kecil berakhir pada diskusi dan ya tidak jauh-jauh biasanya diakhiri dengan perdebatan begitu ya. Padahal sebenarnya kalau saya boleh mendefinisikan dengan sederhana, pemuritan itu bukan hanya berbagi pengetahuan tapi juga berbagi kehidupan. Dan itu yang menurut saya jauh lebih powerful ya ketika kita bisa berbagi kehidupan bersama dengan teman-teman sekelompok kita. Oke, I see. Berarti lebih dari sekedar berbincang dan pendalaman Alkitab, tetapi lebih daripada itu ya Mas, ya? Berbagi kehidupan ya. Wow, menarik. Ngomong-ngomong juga mendalami hal itu juga Mas Wanda ya? Pemuritan. Iya, betul. Untuk beberapa waktu ini memang itu jadi suatu concern juga ya. Kayak kita melihat ada banyak sekali bentuk-bentuk pemuritan di Gereja Baptis ataupun di luar Gereja Baptis ya. Saya pikir itu jadi satu item yang penting gitu. Pertama ketika ada finding mengatakan ketika banyak orang mulai menikmati kehidupan online waktu sama pandemi ya Mas Bayu ya. Tapi ternyata banyak orang itu longing untuk berinteraksi sosial. Betul. Jadi saya pikir pemuritan itu selain saya nikmati sendiri, saya pikir juga menjadi suatu hal yang perlu banyak orang lain nikmati supaya mereka dapat selain berinteraksi dan berbagi kehidupan ya. Karena itu mengurangi stres saya kira. Betul. Jadi sekedar curhat atau butuh teman cerita. Betul, butuh teman cerita, butuh pendengar. Iya, tapi di dalamnya pasti ada nilai firman Tuhan. Betul, iya. Itu yang kadang-kadang beberapa orang lupakan, tadi bener yang Mas Bayu bilang ya. Ada poin-poin yang akhirnya terlewatkan. Betul.
itu cerita Menarik yang luar sebenarnya. biasa. Betul. Ini suatu kebutuhan mendasar sepertinya ya. Dan firman Tuhan di dalamnya itu pasti sangat tidak terlepas dengan Injil ya. Iya. Karena menurut saya sekarang ada banyak orang mengatakan itu Injil, tetapi sebenarnya terjebak kepada dua sisi yang menurut saya itu bukan Injil ya. Ada kalau Mas Wanda Contohnya seperti apa itu Mas Bayu? sering mendengar kata liberalisme ya, Liberalisme atau lawannya legalisme ya. Oh, Legalisme oke. yang kalau liberal itu kan hanya menekankan kasih Allah Iya. tanpa kebenaran Allah Iya. atau keadilannya, tapi kalau legalisme itu menekankan keadilan Allah tanpa melihat kasihnya Tuhan gitu. Jadi kadang-kala kita terjebak kepada dua sisi itu. Iya, Kalau betul. liberalisme kadang-kala karena kita sudah diselamatkan kasih Allah, jadi memandang Allah hanya pada sisi Kasihnya. Banyak yang seperti itu sehingga melegalkan setiap hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tapi ada juga orang yang taat luar biasa, Tapi tidak mengerti konsep Kasih tentang Allah. Injil, kasih Allah. Jadi dia menjadi pribadi yang melakukan berbagai ketaatan untuk mencapai keselamatan. Biasanya orang legalisme seperti ini begitu ya. Kalau contohnya yang terkenal ya orang Farisi, orang Saduki begitu ya. Dan kadang-kala itu kita terjebak dalam dua sisi itu Mas Wanda. Wah, ini saya jadi merenung. Berarti saya merenung juga nggak ya? Betul. Ini sebuah obrolan yang ya seperti tadi ya, update kehidupan bahwa ada banyak. Biasanya ketika kita ngobrol dengan teman pelayanan Baptist Swam, itu ada banyak sekali hal yang saya pikir bisa saling memulihkan ya. Betul. Termasuk bahkan sesederhana pandangan ataupun juga mungkin cerita-cerita yang menyegarkan jiwa gitu. Mas Bayu, kalau saya penasaran soal pemuritan di gereja, itu kan biasanya beberapa gereja itu susah memuridkan anak-anak muda. Anak-anak muda. Kayak beberapa pemuda itu di gereja kita ya, itu kayak lebih tertarik dengan pemuritan di luar sana. Di luar ya, Atau di kampus begitu ya. Betul, atau di gereja lain Di bahkan. gereja lain bahkan. Karena sepertinya lebih menarik atau lebih menyenangkan. Atau mungkin juga berkomunitas di luar gereja. Betul. Misalnya kayak komunitas Vespa atau Ya. komunitas pecinta lovebird gitu, atau pecinta tanaman bonsai gitu. Mas Bayu suka tanaman bonsai? Enggak sih kebetulan. Mahal soalnya. Mahal ya, betul. Iya. Kalau itu dihadapi nggak Mas sama Mas Bayu? Bagaimana menjangkau pemuda di gereja untuk pemuritan? Iya betul ya. Kalau dikatakan tadi ada fenomena bahwa pemuda lebih tertarik keluar. Iya. Kadang-kala yang kita perlu lakukan adalah kita melihat ke dalam gereja kita sendiri. Ya. Bagaimana gereja mengatur kemudian mengakomodir para pemudanya. Jangan-jangan kita sendiri yang malah tidak mengikuti, atau dalam kata lain kerennya relevan ya. Kata relevan itu kan penting ya. Kadang-kala ya tadi Mas, akhirnya kan berending pada sebuah perdebatan sehingga ngapain saya ikut join komunitas ini begitu. Padahal jauh lebih daripada itu kita bertransfer kehidupan, kita sama-sama sharing kehidupan berdasarkan firman Tuhan, itu pasti akan jauh lebih powerful. Dan kadang-kala kan sekarang pendekatannya sudah beraneka ragam dengan kita seperti ini aja, ini kita sudah lebih santai, jadi bukan lagi dalam sebuah kelas yang menegangkan gitu ya. Betul. Ya, tantangan pasti ada Mas. Sedikit apa banyak Mas? Lebih banyak moderat ya. Tengah-tengah ya. Wah, itu jawaban yang sangat aman. Mas Bayu, ini bicara soal pemuritan tadi ya, dan bagaimana ada update kehidupan di situ ya. Ini saya juga pengen diupdate tentang kehidupan pemuda atau minimal yang Mas Bayu hadapi gitu. Tanpa nyebut namanya atau tanpa nyebutkan identitasnya. Tapi apa yang saat ini dihadapi oleh pemuda-pemuda gereja yang Mas Bayu hadapi? Karena ada pembagian kehidupan tadi ya. Apa tantangan atau hal-hal yang mereka hadapi saat ini? Pasti ya kita hadapi semuanya tantangan saat ini. Saya teringat satu ayat di Lukas itu Mas, bahwa ada banyak orang berbondong-bondong ikut Tuhan. Mungkin bisa ribuan pada konteks waktu itu karena Tuhan jadi favorit ya. Oh iya, itu setelah dia melakukan 5 roti 2 ikan ya. Iya, setelah dia melakukan beberapa mujizat dan lain sebagainya, ada banyak orang pengen ikut Tuhan, tapi kemudian betul. Tuhan mengatakan hal yang sangat mencengangkan. Kalau kamu ingin mengikut aku, kamu harus meninggalkan ya orang tuamu, membenci orang tuamu, gitu saudaramu begitu ya. Oh itu menurut saya itu salah satu kalimat paling radikal. Paling radikal betul di Alkitab, bahwa kita kadang-kala juga tidak sadar bahwa satu konsekuensi atau tanggung jawab kita memutuskan untuk ikut Tuhan ya kita harus
memprioritaskan Tuhan dan meninggalkan segala hal. Bukan berarti kita membenci orang tua, saya yakin kita paham semuanya. Betul, itu. Tapi kita harus tahu mana yang menjadi prioritas. Artinya semua keluarga kita, pekerjaan kita, yaitu sebenarnya bukan untuk keluarga, bukan pekerjaan, untuk harta kita, bukan, tapi untuk Tuhan. Dan nah, inilah yang kadang-kala pengen saya bawa ke anak-anak muda, bahwa coba sih kamu berpikir, apakah selama ini kamu itu sama seperti orang-orang yang berbondong-bondong ikut Tuhan? Oh iya betul. Jadi kayak mau ikut Tuhan hanya karena mujizat Tuhannya pada waktu itu gitu. Padahal Tuhan ngasih nih definisi murid, ya begini, harus ada satu tanggung jawab, satu tindak lanjut ketika dia merasakan kasih Tuhan. Betul. Oke. Saya jadi teringat satu hal, mungkin bukan dari Lukas di ayat yang sama ya. Saya belum hafal Alkitab, Mas. Saya juga nggak hafal. Sampai kapanpun kayaknya nggak ada yang pernah hafal. Tapi karena saya nggak bisa menyebutkan pasal dan ayatnya. Cuman waktu itu ketika seorang muda yang kaya raya bertemu dengan Yesus. Betul. Dan saya pikir di situ ada ucapan yang radikal juga dari Yesus. Radikal sekali. Bahwa dia meminta si anak muda yang kaya raya itu pergi menjual semua harta miliknya dan mengikut Yesus. Ya, memberikan ke orang lain. Orang lain dan mengikut Yesus supaya dapat masuk surga ya. Itu kan anak muda yang kaya raya waktu itu, Mas Bayu. Waktu itu. Apakah itu terjadi di masa kini? Saya yakin Alkitab relevan ya. Sampai berarti sekarang. Terulang sih sebenarnya. Iya. Kalau kebetulan saya dari Media Baptis Indonesia, Mas Bayu ya. Biasanya kalau dalam konsep marketing atau dalam branding personal, branding personality ya. Ketika seseorang mulai eksis, kita biasanya kan menggunakan kalimat-kalimat yang menyenangkan. Kalimat-kalimat yang menghiburkan ya. Diterima ya. Tapi yang ini menurut saya ini lumayan aneh atau lebih tepatnya radikal ya. Tapi Yesus itu malah sebaliknya. Ya. Itu karena dia bukan nyari fans ya sebenarnya. Dia nyari followers sebenarnya. Iya. More than fans ya. Dan radikal sekali. All out ya. Totalitas ya. Beliau meminta kita, setiap orang yang mengikut dia berarti harus totalitas. Betul. Ya. Karena itu saya lihat sungguh berbeda dengan para pemimpin rohani sekarang ini. Coba kalau kita bayangkan ada seorang anak muda jemaat yang potensial kaya raya, apa yang kita lakukan? Pasti kita ngajak lah, kunjungan lah, iya, betul. Ngajak, ini potensial kita punya proyek ini harus dielus-elus ini ya. Harus proyek ini ya. Untuk apa ya? Untuk kemuliaan nama Tuhan kan biasanya begitu. Betul. Tapi Tuhan mengatakan hal lain. Sebaliknya. Tuhan bukan lagi berkata, ayo ikut aku nanti support pelayananku. Iya. Ayo kita jalan-jalan nanti kita KKN. Nah, bukan begitu. Jadi memang kalau kita perdalam tentang pemuritan yang Tuhan Yesus lakukan tuh keren sih, Mas, memang. Luar biasa. Itu memang sejujurnya Mas Bayu adalah salah satu dalam cerita kita dan dalam perenungan saya ya, itu suatu hal yang menegur dan bahkan membuat saya berpikir gitu, apakah saya sudah cukup all out gitu. Apakah saya sudah cukup memberikan semuanya kepada Yesus? Jangan-jangan kalau misalnya sekarang Yesus di zaman sekarang ya, terus saya mengikut gitu, Yesus masih menegur saya. Betul, dengan kata-kata yang sama yang sama. Pergilah. Atau bahkan pulang dan pergi dari keluargamu atau benci saudaramu. Bisa jadi itu terjadi ya. Jadi merinding ya ini ya. Makanya sebenarnya kita sama-sama ya pengen ngajak Baptist Fam semua untuk think out memikirkan ulang begitu ya. Memikirkan kembali gitu eksistensi kita sebagai murid Tuhan ini benar-benar ya. Kalau ada pujian kan sungguh ku bangga tuh. Sebenarnya pertanyaannya apakah Tuhan juga bangga tuh lihat kita. Iya. Jadi malu ya. Gak berani lihat ke atas gitu. Setelah berpikir ya seharusnya kita mulai berani untuk berbeda ya atau kalau dari yang Mas Bayu pikirkan dalam pemuritan, dalam proses menjangkau pemuda, sampai mana titik tadi ya, think out atau memikirkan kembali itu finish? Kayak kapan kita akhirnya, wah bener nih, harus sampai level ini. Itu di mana Mas Bayu? Untuk kita akhirnya, ini think out sudah nggak perlu lagi dilakukan gitu maksudnya? Jadi apa hasil akhir ketika kita berpikir tentang apa yang Tuhan kehendaki dari kita gitu. Itu sampai selain mungkin dari Lukas tadi ya. Iya. Mungkin perubahan hidup sih, Mas. Perubahan hidup. Maksudnya ketika kita berhasil memikirkan kembali ya tentang keberhargaan anugerah Tuhan itu, pasti dampaknya adalah ya hidup kita berubah sih. Nggak ada hal lain.
menyalibkan kedagingan kita, karena kan Tuhan juga bilang memikul salib, menyangkal diri, mengikuti dia. Dan seharusnya itulah, makanya kalau kita ngomong Apple kita tahu produknya, kita ngomong Starbucks kita tahu kopi, betul. Tapi kita waktu gereja dimunculkan, outputnya apa? Bingung semua. Iya. Padahal seharusnya ya murid Kristus yang berbeda dengan dunia itu output dari gereja ya sebenarnya. Isi berarti pemikiran tersebut, kesadaran pemikiran tadi itu membawa seseorang untuk akhirnya muncul. Betul. Pasti itu linear tuh kalau kita udah punya pemikiran yang berbeda tepat, berbeda menjadi pribadi yang berbeda. Salah satu contoh keberbedaannya itu apa, Mas? Kayak sekarang ya kalau kita melihat ada banyak orang yang mengikuti arus dunia ini ya, dan kemudian kan kadang-kala kita akhirnya membenarkan yang biasa tuh, bukan membiasakan yang benar gitu. Iya. Itu kan dua kalimat yang hampir mirip, tapi kita membenarkan yang biasa justru. Jadi menormalisasi ya. Menormalisasi kayak sungai. Oh iya. Yang menormalkan segala sesuatu yang karena saya udah biasa ini mah. Ya. Seharusnya tidak. Merokok itu biasa gitu. Nge-vape gitu ya. Nge-vape ya? Enggak ya. Liquid. Rasa apa? Iya, harusnya ada perubahan itu sehingga orang tuh nggak perlu dikasih tahu kalau ini orang Kristen, orang tahu sendiri kalau ternyata kualitas pengikut Tuhan itu seperti itu. Dan sebenarnya nggak hanya sampai di perubahan hidup, Mas. Maksudnya ada kerinduan kita yang akhirnya untuk jadi berkat buat orang lain. Ya. Karena saya pernah dengar satu kalimat, Tuhan yang bekerja di dalam kita juga ingin bekerja melalui kita. Iya. Jadi ada diberkati poin untuk memberkati. Diberkati untuk memberkati. Iya. Itu hal yang penting juga sih sebenarnya. Berarti yang sekarang Mas Bayu lakukan dalam pelayanan pemuritan di gereja maupun bagi pemuda itu adalah membawa mereka pada kesadaran pemikiran. Kesadaran pemikiran untuk mereka sadar, untuk mengetahui keberhargaan kasih Allah, anugerah keselamatan, sehingga mereka bisa berbeda ya. Stand out ya. Jadi ibaratnya kayak kenapa kok beli Apple kok enggak Samsung gitu ya? Kenapa kok jadi jiwa? Karena ada nilai jualnya gitu loh, ada kualitasnya. Jadi punya keberbedaan yang akhirnya muncul ya. Betul. Yang akhirnya membuat kita berbeda dan akhirnya membuat setiap dari mereka itu menyatakan, membagikan share. Ya. Contohnya apa Mas membagi? Maksudnya kayak physically membagi kayak ini saya kasih atau seperti apa bentuk pembagian? Mungkin bisa karakter ya. Menurut saya karakter impactful kehidupan, ya berarti. Impactful dan apa yang kita miliki. Makanya kadang saya juga agak berpikir ketika kita di gabungan ya atau di organisasi selalu menekankan tentang gereja yang kosong. Waduh, kekurangan hamba Tuhan. Itu satu. Aku nggak memungkirin itu sebuah kebutuhan yang kita harus pikirkan. Tapi maksud saya tidak semuanya harus akhirnya masuk ke situ. Iya. Sehingga akhirnya mengalahkan panggilan profesional itu dalam kehidupan kita. Jadi menurut saya teman-teman panggilannya apapun, yaitu tempat teman-teman untuk jadi berkat ya, reach menjangkau orang lain lewat panggilan kita itu yang jauh lebih penting, dan jangan lupa itu juga perlu ditekankan ya gitu ya. Tanpa meninggalkan yang gereja kekosongan hamba Tuhan itu juga. Jadi menjadi seorang Kristen yang menjangkau. Menjadi seorang Kristen yang membawa Injil keluar. Betul. Ya. Berarti paket hemat ya Mas. Paket hemat tadi think out, stand out, lalu reach out. Wow. Berarti think out, lalu stand out, lalu reach out. Kayak struktur tanaman. Jadi kita tanya tanaman ya. Kita tanya rumput yang bergoyang ya. Betul, mengakar lalu kemudian ya bertumbuh ya, perbedaan dan berbuah. Wah, luar biasa sekali. Itu filosofis ya Mas. Mungkin itu teologi tanaman. Teologi botani itu Mas. Botani ya. Ini banyak penanam loh di sini. Bagaimana menurut teman-teman teologi botani? Spam semua. Oke Mas Bayu. Betul. Jadi itu ya kesibukan dan juga concern pelayanan saat ini ya. Berarti itu sebenarnya pekerjaan yang nggak gampang loh Mas Bayu. Nggak gampang ya. Tapi itulah panggilan kehidupan. Panggilan kehidupan dan kami sedang mempersiapkan sebuah acara sih Mas Wanda. Wah, itu berarti kesibukan yang lain ini. Yang lain ini. Itu tadi kurang sibuk berarti ya. Makanya ini sibuk lagi.
Orangnya workaholic. Enggak juga sudah. Jadi sedang sibuk apa lagi Mas Jadi Bayu? ini mempersiapkan Merancang. sebuah event ya, event yang saya berharap bukan hanya rutinitas kita ya, Oh, oke. tapi ini menjadi sebuah kegerakan, perubahan sehingga gereja baptis ini bisa lebih lagi menjadi berkat lewat anak-anak mudanya. Anu, Pasti udah kenal. apa? Ini jangan di apa namanya? Jangan disembunyi-sembunyikan Mas Bayu. Seperti yang sudah saya pakai. Wis. Gini nih. Dibuka, di zoom out, di zoom in. Itu tolong di zoom in. Jadi ini teman-teman, IPYC. Oh, jadi ini yang sedang dikerjakan ini ya. yang sedang dipersiapkan. Ini 5 bulan lagi. 5 bulan lagi ya. Jadi jangan lupa Juni dicatat ya. 29 Juni sini ya. Sampai 1 Juli 2023 di Graha Unesa Surabaya. Oh. Universitas Negeri Surabaya. Universitas Negeri Kita akan Surabaya. bertemu dengan 2.000 orang, Mas. 2000. 2.000 orang di sana. Saya udah dengar dari beberapa rekan-rekan hamba Tuhan yang jadi koordinator BPD Jateng Bagut saya dengar 300, Wah. BPD Iya, Jatim iya. 2 250 gitu ya. Dan rasanya target 2.000 itu Di depan mata ya. di depan mata, Wah, bukan kecil hal ya yang berarti ya. Ya Bukan kan ya. kita baptis besar Wah, sebenarnya. luar biasa. Ini mungkin buat Baptist Fam Betul. yang belum pernah tahu, tahun sebelumnya di mana ya Mas Bayu ya? Tahun sebelumnya kita online kan Surabaya. Di online ya, di Heeh. tahun lalu ya, tahun di lalu, Surabaya. tahun 2019 kita di Bandung. Di Bandung itu yang offline yang Itu terakhir offline ya. 1.000 waktu itu. 1000. Dan yang pertama di Jogja. Pertama di Jogja. Jadi Untuk ini- Baptist Fam yang mungkin belum pernah ikut, Betul. harus ikut ya Mas Bayu? Harus sih menurut Harus ikut saya ya. karena ini powerful dan ini testimoni jujur dari saya. 2019 Iya. waktu IBWC Bandung di situ Bandung. saya mengambil keputusan untuk jadi hamba Tuhan Jadi nanti akan ada banyak hamba Tuhan baru ya. dan profesional Kristen Kristen yang baru. luar Luar biasa. biasa. Dan tadi yang kita singgung Mas, think out, stand out, reach out itu Iya. adalah core value. Oh, itu ada kaitannya. Itu core value Core value IBWC. IBWC. Betul. Wah. Sebenarnya ini gimmick aja sih. Dari tadi saya di promoin ini Baptist Fam. Wah. Betul. Jadi gambarannya adalah teman-teman akan dibawa untuk think out, Think untuk out ya. stand Stand out, out dan dan untuk reach reach out. Karena saya kalau promosi ya roadshow juga teman-teman saya panitia saya tekankan bahwa Oh, ini sudah melalang buana ya. sudah melalang buana ya kemarin ke Surakarta, kemudian ke Jateng Bagut, lalu kemarin ke Diri dan ini ke Persekutuan Hamba Tuhan juga Di ya Salatiga. bahwa yang tidak boleh dilewatkan bahkan itu slide pertama adalah tema dan core value apa yang akan kita bawa. Temanya apa Mas Bayu? All out. All out. Saya Oke. bisa Wah, ini dia. all out. Oh, siap. Nanti kita Sedikit atraktif kita ya. Iya, atraktif ini. Ini All out gitu ya dan saya selalu tekankan yang dipromosikan pertama adalah value-nya. value. Kadang kan kita nanti artisnya ini gitu. Lalu pembicaranya ini. Iya, iya. Atau bentuk acara begini. Bagi saya yang akan merubah adalah value-nya. value ya. Temanya Bagaimana setiap pemuda yang Betul. ikut akan disadarkan kembali ya. Iya, betul. Jadi jangan lewatkan kalau Biasanya Mas Bayu, Kalau- kalau bingung kita nggak ngomong boleh apa. melewatkan. Ini saya bantu ya. Ini gayung bersambut ini Baptist Fam. Masalah pendaftaran itu biaya Mas Bayu. Oke. Biaya ini harus clear di depan ini. Betul, Kami harus bayar berapa? Jadi kalau teman-teman mendaftar sampai sebelum Februari ya, tanggal 28 Februari batasnya rombongan 10 orang dapat 375 per orang. Tapi Murah ini itu belum termasuk penginapan ya. Oh, memang ya. belum. Ya. Berarti exclude Betul, ya. betul. Sebenarnya kalau kita mau pakai penginapan juga pasti endingnya lebih mahal, Lebih ya. mahal, Sekitar betul. 1 jutaan dan lain Oke. sebagainya. Makanya kita nggak pakai penginapan, maksudnya apa? Supaya teman-teman kalau punya saudara di Iya, Surabaya betul. kan bisa kan? Iya, Jadi iya. tinggal 375 Bisa aja. backpacking juga ya. Betul sekali. Iya. Oke. Ini nampaknya langit menangis, Mas. Iya, langit mengusir kita ya. Oke, langsung aja Mas Bayu. Langsung aja. Berarti setiap Baptist Fam yang ingin mendaftar, daftar kemana? Daftar cek di IG Baptist Youth, ada link di sana. Saya nggak hafal lagi Oke, linknya nanti apa ada ya. link di sini Mas Ada Bayu. link di sini Di ya. sini ya. Silakan langsung pencet. Langsung bisa klik. daftar pribadi maupun rombongan 10 orang untuk dapat Mantap. harga yang luar biasa. Siap. Oke, itu dia update kehidupan hari ini Baptist Fam. Kita terberkati oleh banyaknya inspirasi dan juga cerita menarik dari Mas Bayu. Dan yang paling menarik adalah IBYC 5 bulan lagi. 5 bulan lagi. Pastikan Baptist Fam mendaftar di link di bawah ini tadi. Dan kita berjumpa di Surabaya. Surabaya. Sampai jumpa di IBYC 2023. Tuhan Yesus memberkati. All out. Salam all out. Salam all out.